Siapa yang tidak kenal dengan DNI? Gembong PKI yang melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30S PKI. DNI dilahirkan di Pulau Belitung. Semasa kecil, ia akrab disapa dengan panggilan Ahmad Aidit. Setelah mengenyam pendidikan dalam sistem kolonial Belanda, Aidit merantau ke Batavia. Di Batavia inilah sepak terjang Aidit sebagai tokoh politik mulai terlihat. Dan di sini juga dia mengganti namanya dari Ahmad Aidit menjadi Dipa Nusantara atau yang dikenal dengan sebutan DN Aidit. Di Batavia, dia mulai berkenalan dengan tokoh nasional seperti Soekarno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Sejarah mencatat bahwa Aidit sangat dekat dengan Soekarno. Karena kedekatan itulah, Aidit perlahan-lahan menanamkan paham komunis di otak Soekarno. Melihat Soekarno bisa dimanfaatkan, mulailah Aidit mengkampanyekan Partai Komunis di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, di bawah kepemimpinannya, Partai Komunis berkembang pesat, bahkan mampu menjadi salah satu partai terbesar di parlemen pada tahun 60-an. Lewat kelihayannya, Aidit mampu menarik massa dengan begitu besar, mulai dari buruh, petani, bahkan wanita-wanita pun menjadi basis massanya. Semua itu bisa dikenal dengan sebutan Gerwani. Bukan di Indonesia saja, nama Aidit mampu terkenal sampai ke negeri Cina dan Uni Soviet yang berbasis ideologi komunis. Dari kedua negara itulah, Aidit terus mendalami paham komunisnya. Tapi sayang, ketidakcocokan ideologi komunis di Indonesia, pertulangan Aidit berakhir pada tahun 1965. Gagalnya pemberontakan 30 September 1965 yang dikomandoi oleh PKI membuat hari-hari Aidit tidak tenang. Meskipun dia mampu menculik dan membunuh 7 jenderal yang menentang dan menghalangi tujuannya di parlemen, tapi dia lupa kalau di Angkatan Darat masih mempunyai jenderal-jenderal yang handal sebagai batu terjal tujuannya. Masyarakat pun mulai sadar bahwa Aidit dan Partai Komunis tidaklah indah berada di Indonesia. Mahasiswa dan rakyat berunjuk rasa turun ke jalan. Mereka mendengungkan bubarkan PKI dan turunkan Soekarno. Melihat situasi yang mulai kacau dan PKI mulai tersudut, Aidit melarikan diri ke Boyolali. Di Boyolali, Aidit berpindah-pindah tempat biar keberadaannya tidak diketahui oleh Angkatan Darat yang terus memburunya. Akhirnya, tepat pada tanggal 25 November 1965, Aidit tertangkap. Dia digiring ke Sumur Tua, persis saat PKI menggiring dan membunuh 7 jenderal di Lubang Buaya. Di sana Aidit diinterogasi. Menurut sejarah, sebelum diberondong dengan peluru, Aidit sempat meminta rokok kepada petugas. Setelah itu, dia mohon izin untuk berpidato sebentar. Dia mengumandangkan pidato yang berapi-api tentang pembelaannya kepada PKI. Di ujung pidatonya, dia menggelegarkan ucapan "Hidup PKI, hidup PKI", dan tiba-tiba saja rentetan senapan menghujam tubuhnya. Mayatnya dimasukkan ke dalam sumur tua itu. Dan sejarah mencatat, sampai sekarang jasad Aidit belum pernah ditemukan.
kuburan dan jasadnya masih misterius. Demikianlah akhir dari pertuangan Aidet. Dan demikian juga lah video ini kami buat. Terima kasih bagi yang telah menonton video kami ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.